Sultan Ageng Tirtayasa adalah putra dari Sultan Abu al-Ma'ali Ahmad dan Ratu Marta Kusuma. Ia lahir di Kesultanan Banten pada tahun 1631. Sejak kecil, ia bergelar Pangeran Surya. Kemudian, ketika ayahnya wafat, ia diangkat menjadi Sultan Muda yang bergelar Pangeran Dipati. Nama Sultan Ageng Tirtayasa berasal ketika ia mendirikan keraton baru dan hidrolik di Dusun Tirtayasa yang terletak di Kabupaten Serang. Setelah kakeknya meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 1651, ia diangkat sebagai Sultan Banten ke-6 dengan gelar Sultan Abu Al-Fat Abdul Fattah pada usia 20 tahun. Kesultanan Banten mencapai puncak kejayaannya pada masa Sultan Ageng Tirtayasa. Saat itu, pelabuhan Banten telah menjadi pelabuhan internasional sehingga perekonomian kesultanan itu maju pesat. Sultan Ageng Tirtayasa sempat membangun keraton Tirtayasa di jaringan kanal Delta Ciujung, namun istana itu benar-benar musnah dalam peperangan tahun 1682. Istana Tirtayasa saat itu adalah denyut jantung terakhir perlawanan rakyat Banten menghadapi gempuran militer VOC yang dikendalikan dari Batavia. Namun, banyak peninggalan kerajaan Banten yang masih ada sampai saat ini. Masjid Agung Banten. Pendirian Masjid Agung Banten berawal dari instruksi Sultan Gunung Jati kepada anaknya, yaitu Sultan Hasanuddin. Konon, cerita dari masyarakat setempat, Sultan Gunung Jati memerintahkan kepada Sultan Hasanuddin untuk mencari sebidang tanah yang masih suci sebagai tempat pembangunan kerajaan Banten. Masjid pertama yang dibangun adalah Masjid Agung Banten Lama yang sampai hari ini masih terjaga dengan baik. Masjid Agung ini merupakan simbol kejayaan Islam pada saat itu, di mana ini banyak aktivitas yang bisa kita lakukan, seperti berziarah, mendapati bukti-bukti sejarah, menikmati arsitektur masjid yang cukup tersohor. Masjid Agung Banten ini berlokasi di Jalan Raya Banten, Desa Banten, Kecamatan Kesemen, Kota Serang. Keunikan struktur Masjid Agung Banten terlihat pada rancangan atap masjid yang beratap susun 5 yang mirip dengan pagoda Cina. Konon masjid yang dibangun pada awal masuknya Islam ke Pulau Jawa ini desainnya dirancang dan dikerjakan oleh Raden Sepat. Ia adalah seorang ahli perancang bangunan dari Majapahit yang sudah berpengalaman menangani pembangunan masjid seperti Demak dan Cirebon. Selain Raden Sepat, arsitek lainnya yang ditenggarai turut berperan adalah Cek Bancut, terutama pada bagian tangga masjid. Karena jasa itulah Cek Bancut memperoleh gelar Pangeran Adiguna. Menara menjadi ciri khas Masjid Agung Banten. Vihara Avalokitesvara. Walaupun kerajaan Banten adalah kerajaan Islam, tetapi toleransi antara warga biasa dengan pemimpinnya dalam hal agama sangat tinggi. Buktinya adalah adanya peninggalan kerajaan Banten yang berupa bangunan tempat ibadah agama Buddha. Tempat ibadah umat Buddha tersebut yaitu Vihara Avalokitesvara yang sampai sekarang masih berdiri kokoh. Yang unik dari bangunan ini yaitu dinding vihara tersebut ada sebuah relief yang mengisahkan tentang legenda siluman ular putih. Vihara Avalokitesvara, komplek ibadah umat Buddha, merupakan bangunan tertua di Banten yang juga dibangun satu komplek dengan Masjid Agung. Tempat ibadat warga Tionghoa yang dibangun pada Sultan Maulana Hasanuddin ini bisa disebut simbol keberagaman sejak abad 16 Masehi. Bangunan tempat ibadah masyarakat Tionghoa ini terletak di seberang kanal Benteng Spelwis. Bangunan monumental tersebut memiliki gelar latar belakang kisah asmara antara Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati dan Putri Ong Tin sekitar tahun 1652. Semula vihara dibangun di Kampung Pamarican pada tahun 1774. Vihara Avalokitesvara
yang berlokasi di Kampung Pamarican, Desa Banten, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Banten sekitar 3 abad lampau menjadi salah satu destinasi wisata, sejarah, dan juga religi. Umumnya wisatawan yang datang untuk berziarah atau beribadah sembahyang di vihara, termasuk ketika menjelang Hari Raya Imlek, vihara akan sangat ramai, khususnya masyarakat Tionghoa lokal. Keraton Surosoan. Dulu ketika baru mulai berdiri, Kesultanan Banten membangun banyak hal, termasuk komplek Istana Keraton Surosoan, yang selesai pada 1526 dan memiliki luas hingga 4 hektar. Kesultanan ini tumbuh makmur sejak itu sampai memperluas kekuasaan Kesultanan hingga ke Lampung. Maulana Hasanuddin juga melakukan penyebaran agama Islam. Kesultanan Banten bahkan menjadi kerajaan maritim yang sangat berjaya dengan kehebatan perdagangan yang menjadi penopang ekonomi di era Sultan Ageng Tirtayasa. Pada tahun 1651 sampai 1682. Sampai akhirnya terjadi perselisihan antara Sultan Ageng dan Sultan Haji anaknya yang dimanfaatkan oleh VOC, semua mengarah ke keruntuhan Kesultanan Banten. Kini, wilayah tempat Keraton Surosoan bersama situs-situs sejarah lainnya seperti Keraton Kaibon, Benteng Spelwis, dan Vihara Avalokitesvara berdiri disebut Banten Lama. Beberapa di antara bangunan tersebut masih berdiri dengan gagahnya, namun beberapa yang lainnya hanya tinggal reruntuhan. Keraton Surosoan adalah salah satu yang tinggal serpihan. Sebelah utara 14 km dari kota Serang, Banten, tepatnya di Desa Banten, Kecamatan Kasemen, kawasan Banten Lama. Jika dilihat seksama, bangunan keraton yang berada di lahan luas sekitar 4 hektar ini hanya menyisakan pagar tembok dari susunan bata tebal yang mengelilingi bangunan dan lantai-lantai yang juga terbuat dari bata. Sebelah utara 14 km dari kota Serang, Banten, tepatnya di Desa Banten, Kecamatan Kasemen, kawasan Banten Lama. Jika dilihat seksama, bangunan keraton yang berada di lahan luas tersebut hanya misalkan pagar yang terletak di tengah dengan teras lebar yang dibangun lebih tinggi dari permukaan tanah. Beberapa teras berbentuk setengah lingkaran masih terbuat dari batu bata. Lalu ada bangunan yang masih berdiri hingga pintu melengkung tanpa pintu. Ruang di dalamnya itu tidak terlalu luas dan sungguh gelap. Tidak terbayangkan bagaimana bangunan ini masih tersisa setelah sempat dihancurkan berkali-kali oleh VOC. Meski hanya tinggal reruntuhan, Keraton Surosoan ini mampu membuat pikiran kita melanglang buana dan membuat kita belajar sekilas sejarah dan tertekan sedikit saja langsung remuk. Bukan hanya itu, sebagian batu bata tersebut mencuat dan remuk akibat lilitan dan cengkraman akar pohon beringin yang besar dan kokoh. Sebagai Sultan ke-6, Sultan Ageng Tirtayasa tegas menentang segala bentuk penjajahan bangsa asing atas negaranya. Ia tidak pernah berkeinginan untuk berkompromi dengan Belanda. Pada tahun 1645, hubungan Banten dengan Belanda semakin panas, hingga pada tahun 1683, Sultan Ageng Tirtayasa tertangkap dan dipenjarakan di Batavia. Ia meninggal dunia dalam penjara yang dimakamkan di Komplek Pemakaman Raja-Raja Banten, di sebelah utara Masjid Agung Banten, yaitu Banten Lama. Atas jasa-jasanya pada negara, Sultan Ageng Tirtayasa diberi gelar Pahlawan Nasional pada tanggal 1 Agustus 1970. Demikianlah sejarah kejayaan Kerajaan Banten pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Terima kasih.